Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Maryam Nur Azizah Rahma pada mata pelajaran informatika di SMP Alpha Centauri. Seperti yang sudah kita pahami bahwa informatika ini merupakan mata pelajaran yang baru sehingga banyak sekali adaptasi baru yang harus kita lakukan untuk bisa menunjang keberlangsungan mata pelajaran ini dengan baik. Salah satu materi yang terdapat pada mata pelajaran informatika adalah algoritma dan pemrograman. Algoritma dan pemrograman biasanya disampaikan atau dipelajari pada usia di satuan pendidikan menengah seperti SMK dan pendidikan tinggi. Tapi saat ini kita akan coba memperkenalkan pada siswa-siswi kita di usia SMP. Nah, tentu saja metode dan cara yang disampaikan harus lebih menarik karena ini adalah materi yang relatif baru dipelajari oleh mereka, walaupun mungkin sebagian anak sudah terbiasa mungkin ya. Nah, saya ingin coba memperkenalkan salah satu website yang bisa digunakan, yaitu code.org. Ya, code.org ini adalah satu website yang memungkinkan kita untuk membimbing siswa-siswi kita melakukan tahapan demi tahapan dengan cara yang menyenangkan dan relatif mudah, khususnya untuk mempelajari algoritma dan pemrograman melalui aktivitas coding. Kita akan coba cek apa saja sih yang ada di dalamnya. Pertama, kita akan lihat bahwa di bagian halaman depan terdapat beberapa pilihan yang bisa kita sesuaikan dengan kondisi siswanya masing-masing. Apakah sesuai dengan usianya, apakah kemudian sesuai dengan durasi pembelajaran, dan sebagainya. Tapi jangan lupa, untuk memulai, kita biasakan untuk melakukan registrasi dulu atau sign in dan sign up account khususnya untuk memulai kursus yang ada. Oke, saya sudah login seperti ini. Ini adalah dashboard ketika kita sudah login di akun kita masing-masing. Oke, kita ke katalog kursus. Katalog kursus ini adalah daftar kursus yang bisa dipelajari oleh kita sebagai guru, juga sebagai siswa-siswi kita secara mandiri di rumah. Oke. Tapi sebelumnya, karena ini disampaikan dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu juga bisa mengalihbahasakan menggunakan bahasa yang lebih menyenangkan lah menurut Bapak Ibu ya, apakah bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya. Misalnya di sini kita pindah ke bagian bahasa Inggris. Oke, seperti ini. Jadi ini adalah list kursus yang bisa kita ikuti. Ini kursus yang relatif panjang, jadi ada beberapa lesson. Kalau yang ini adalah Hour of Code, jadi hanya singkat gitu ya, kursus singkat yang bisa diikuti hanya sekitar 1 jaman lah. Oke, kita akan mulai ke sini dulu ya. Kita coba akan melihat grade K5. Kalau untuk yang step selanjutnya mungkin bagi yang sudah terbiasa ya. Ini adalah isi dari kurs grade K5 yang memang dikhususkan untuk elementary school. Tapi seperti yang saya sudah katakan tadi, untuk proses pengenalan, walaupun kita di SMP, tidak ada salahnya untuk memulai dari step yang paling dasar. Ada kurs A sampai kurs F, jadi jika Bapak Ibu memang mau mencoba betul-betul dari dasar, bisa mencoba di kurs A, ya setara usia 4-7 tahun. Tapi kalau saya sudah mulai mencobakan ke siswa itu di kurs C. Walaupun rentang usianya 6-10 tahun, tapi ini juga cukup challenging untuk mereka. Ya. Nah, kita akan coba lihat apa sih dan bagaimana sih code.org ini menyajikan pembelajaran algoritma dan pemrograman dengan cara yang jauh lebih menyenangkan, seperti main game, kemudian dan sebagainya. Oke, kita coba lihat ya. Nah, ini adalah list dari lesson yang bisa diikuti. Jadi untuk course C sendiri ada 15 lesson, ada 15 pembelajaran yang masing-masing memiliki step-stepnya tersendiri gitu ya. Ini saya sudah melakukan 3 step untuk di lesson kedua. Kalau kita akan coba dari awal, berarti kita akan memulai dari sini gitu ya. Oke. Nah, ini di step awal. Ada beberapa video pengantar yang mungkin bisa di-play ataupun tidak. Jadi kalaupun misalnya tidak, alangkah baiknya di-play karena di situ ada beberapa insight yang bisa kita ambil pelajarannya. Jika tidak, kita bisa continue. Nah, seperti ini contohnya. Ini adalah satu langkah yang harus dilakukan. Jadi misalnya di situ perintahnya adalah
Angry Bird ini harus berjalan menemui objek pig, ya. Apa yang harus dilakukan? Yaitu menyertakan kode-kode yang tersedia untuk bisa menyelesaikan misi tersebut. Jadi misalnya di sini kan hanya 2 langkah ya untuk mencapai objek pig ini, 1, 2. Jadi kita pilih run 1, 2. Maka kita bisa coba seperti ini. Oke, ini adalah tahapan selanjutnya, tahapan ketiga. Walaupun kode yang tersedia atau instruksinya masih sama, tapi di sini ditambahkan tantangan yang baru, yaitu adanya tambahan gerak atau move forward 1 blok gitu ya. Nah, sangat dianjurkan untuk mengikuti pembelajaran ini tahap demi tahap dan tidak loncat. Karena apa? Karena pembiasaan itu butuh dilakukan untuk memahami materi algoritma dan pemrograman. Oke, kita akan skip dulu di level kedua. Kita akan coba masuk ke selanjutnya, level ke-11. Kita akan cek bagaimana perbedaannya. Nah, kalau yang ini di level 11 di lesson kedua, siswa nantinya diminta untuk tetap menuju ke objek pig ini, namun dengan jalan yang bisa mereka ciptakan sendiri, tentunya dengan menggunakan kode-kode yang ada. Menurut saya sih ini sangat bervariatif nantinya jawabannya. Jadi siswanya bisa belok ke kanan atau kemudian turun ke bawah atau bisa motong jalan dan sebagainya, sesuai dengan kode yang nantinya mereka akan susun. Nah, ini pemahaman ini dibangun dari step-step sebelumnya. Makanya diusahakan untuk tidak loncat step. Oke. Nah, kita akan kembali ke kurs yang lain. Jadi misalnya itu adalah kurs yang panjang karena terdiri dari belasan lesson, ya. Bagaimana dengan kurs yang lain? Kita bisa pilih di bagian find a course. Nah, kita akan pilih misalnya di sini. Ini adalah hour of code. Biasanya hanya dikerjakan dalam 1 jam. Tapi bisa jadi lebih atau bisa jadi kurang, ya, sesuai dengan kondisi masing-masing ya. Misalnya saya pilih Minecraft. Minecraft ini salah satu game yang sangat familiar di antara anak-anak usia SMP. Jadi menurut saya sih ini mereka akan sangat termotivasi menyelesaikan misi ketika dihadapkan pada game yang mereka sukai. Nah, ini adalah pengantarnya, kita boleh skip. Kita akan pilih dulu karakter mana yang akan ditampilkan. Saya akan pilih Steve sebagai karakter yang saya mainkan. Oke. Ini adalah instruksinya. Jadi instruksinya bagaimana Steve ini bisa menuju ke bot dan membuka kotak ini, ya. Caranya gimana? Oke. Di sini sudah ada beberapa kode yang sudah tersusun. Jadi nanti siswa-siswi kita bisa tinggal melanjutkan. Nah, untuk tahu ini pergerakannya sampai mana nih? Kita bisa baca di sini. When run, berarti ketika tanda run ini diklik, maka objeknya itu akan berjalan 2 langkah. Kita lihat di sini, 2 langkah itu sampai mana? 1, 2. Dan apakah langsung menuju ke chest atau tidak? Kita akan coba run seperti ini. Oke, selesai. Ini untuk step pertama. Kita lihat di step selanjutnya. Ini kita akan coba ke level selanjutnya. Tadi kita sudah selesai di level 2. Saya sengaja loncat di level 8 untuk melihat apa sih perbedaan kompleksitas antara level dasar dan level selanjutnya, ya. Nah, kode yang diberikan juga sudah mulai kompleks, maksudnya sudah mulai lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Dan di sini kita akan coba untuk menyelesaikan misi dari Steve ini, ya. Di sini instruksinya adalah diminta untuk melewati Volcanic Island. Jadi Volcanic Island itu yang ini, dan kemudian diminta juga untuk mencari tropical fish, ikan yang berada di coral reef. Di sebelah mana? Di sebelah sini. Instruksinya seperti apa sih yang bisa dilakukan? Oke, kita reset dulu. Nah, dimintanya adalah lurus, kemudian berbelok, dan kemudian mencari ikannya. Kita akan pasangkan kode-kode tersebut sesuai dengan geraknya. Jadi misalnya pertama adalah move forward. Karena dia akan melangkah atau berjalan beberapa langkah, kita bisa pasangkan kode move forward sebanyak langkah yang diinginkan. Tapi itu sangat tidak efektif karena di sini ternyata sudah ada kode namanya repeat until goal. Jadi sudah bisa melakukan repeat dengan satu kode ini. Oke, kita pasang seperti ini.
begini. Nah, tapi di bagian depan ini ada belokan, jadi tidak selamanya lurus terus bergerak. Maka kita pasangkan apa? Kita pasangkan yang turn right. Tapi lagi-lagi katanya jika ada persimpangan atau misalnya ada belokan, kita pasangkan ini saja supaya dilakukan pemilahan. Kemudian kita pilih right karena dia akan berbelok ke right, maka perintahnya adalah pasangkan right juga. Ganti dengan right. Nah, seperti itu. Kita akan coba. Maaf. Belum dipasangkan ke sini. Siap. Oke, dia berbelok sesuai dengan path-nya ke sebelah kanan. Oke, dan akhirnya dia mendapatkan ikan yang diminta. Begitu dulu, masih banyak, sebetulnya masih banyak project dan course yang bisa diikuti. Selamat mencoba. Setelah ini saya akan coba jelaskan bagaimana cara membuat kelas yang baru di code.org. Jadi Bapak Ibu bisa bertindak sebagai teacher dan kemudian siswa-siswi bisa bertindak sebagai student dengan memasukkan kode khusus untuk kelas yang kita ampuh. Oke, terima kasih.